Halo teman-teman, terima kasih sudah membeli digital course ini. So, kali ini kita akan membahas mengenai rahasia promosi paling efektif dan di sini gue akan memberikan contoh untuk platform marketplace Shopee. Tapi sebelum itu teman-teman, di sini ada info penting bahwa video dan materi ini itu bersifat rahasia, jadi tidak boleh disebarluaskan. Jadi memang ini nggak boleh, konfidensial, oke? Nah, sesuai dengan pembelian kalian, di sini kita akan membahas mengenai rahasia promosi paling efektif. So, di sini teman-teman make sure untuk ya ditontonnya bisa berulang-ulang karena gue yakin banget kalau teman-teman di sini pasti nggak langsung ngerti dan nggak langsung nangkep. Jadi harus sambil dipraktekkan juga, harus sambil dicek, dianalisa dan sebagainya karena ini pembahasannya cukup rumit. Kita langsung bahas aja. So, jadi kenapa sih promosi itu sangat-sangat penting? Promosi itu bertujuan agar seller kita nih, penjual, itu dapat mendapatkan atau membuat potensial buyer dapat meningkatkan daya beli, bahkan dapat meningkatkan basket size. Jadi tujuan promosi kita adalah supaya ini teman-teman, supaya potensial buyer ini akhirnya nggak ragu-ragu lagi untuk membeli produk jualan kita, jadi langsung beli. Sekaligus untuk meningkatkan basket size. Untuk jumlah omset dalam satu pesanan, itu untuk meningkatkan hal tersebut. Jadi otomatis promosi ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Apalagi buat kita yang jualan online meskipun toko kita masih kecil ataupun udah gede banget. Promosi ini tetap harus dilaksanakan karena banyak sekali manfaatnya untuk membuat orderan kita semakin ramai. Promosi mana sih yang paling efektif? Jadi dasarnya semua fitur promosi di marketplace tentu aja semuanya berguna. Akan tetapi, apakah kita sudah memanfaatkannya dengan benar? Karena masih banyak banget seller di sini yang belum memahami gimana caranya memanfaatkan promosi yang bagus tuh gimana. Makanya di sini gue buat video untuk ini, di mana kita akan membahas mengenai promosi yang paling efektif. Nah, masih banyak sekali promosi-promosi yang bisa kita jalankan. Tapi kalau misalnya kamu belum mengetahui benar-benar fitur yang nanti akan kita bahas, ini akan sangat-sangat disayangkan. Nah, sebelum itu, promosi itu harus di-testing. Always, teman-teman, selalu harus kita testing untuk mendapatkan jenis promosi terbaik dan produk yang cocok untuk dipromosikan. Kalau misalnya kita buat promosi, itu nggak bisa cuma sekali doang. Mungkin kita harus ngelakuin beberapa kali, atau mungkin puluhan atau ratusan kali, sampai mendapatkan jenis promosi yang paling efektif. Untuk di bulan ini, di bulan depan, lalu produk-produk mana yang cocok untuk dijadikan promosi dan sebagainya. Itu kita harus tahu, dan kita harus testing. Karena kita nggak akan mendapatkan the best promotion yang kita buat kalau kita nggak testing. Nah, di sini gue mengambil contoh untuk platform marketplace Shopee. Kenapa Shopee? Karena Shopee ini kurang lebih yang paling lengkap lah. Dan untuk platform-platform yang lain ya kalian ini sama lah kurang lebih cuman beda nama aja. Di sini kita akan membahas 4 jenis promosi di sini teman-teman. Dari promo toko, paket diskon, combo hemat, flash sale toko saya. Nanti kita bahas. Untuk voucher toko saya ini basic, kalian tinggal bikin voucher aja. Lalu untuk promo ongkir toko ini juga basic, kalian tinggal bikin ya untuk diskon-diskon gratis ongkir. Koin penjual juga sama, jaringan influencer affiliate. Jadi di sini gue lebih tekankan kepada combo hemat, promo toko, paket diskon, dan flash sale toko saya. Yang pertama kita bahas soal yang namanya paket diskon dulu. Mungkin bagi banyak seller, paket diskon hanyalah paket diskon, tapi tidak hanya itu fungsi dari paket diskon. So, jadi untuk paket diskon sendiri, ini merupakan jenis promosi untuk meningkatkan basket size dan quantity produk yang terjual. Jadi, omset dalam satu pesanan itu bisa besar, lalu quantity terjual itu bisa jauh lebih banyak. Makanya kita harus manfaatin yang namanya paket diskon. Nah, paket diskonnya harus yang seperti apa? Di sini akan kita bahas. Jadi, paket diskon itu sangat baik dengan menggunakan trik 2-6 dalam satu campaign. Jadi 2-6 one campaign. Jadi di mana dalam satu campaign, satu nama campaign untuk paket diskon, itu minimal ada 2 produk, maksimal hanya boleh 6 produk. Boleh lebih gak? Boleh. Tapi so far, kalau misalnya yang udah gua testing, itu kayaknya paling oke itu paling dikit 2, paling maksimal 6. Kalau misalnya kalian mau lebih pun boleh, tapi mungkin kalian bisa cobain cara gua dulu, 2-6 aja. Jadi dalam satu campaign itu ada 2 produk, atau mungkin 6 produk aktif dalam satu campaign. Lalu untuk campaign yang lainnya ya kayak gini juga sama. Nah, ini adalah contoh jenis paket diskon. Seperti ini tampilannya teman-teman kalau misalnya di Shopee. Memaksimalkan paket diskon dengan 2 teori. Jadi teori yang pertama adalah produk melengkapi, teori yang kedua
produk banyak model. Contohnya gimana? Jadi, kalau misalnya kita mau create paket diskon, itu pahami dulu nih. Yang pertama produk melengkapi. Di sini ada contohnya. Dalam satu campaign, itu misalnya ada produk-produk yang saling melengkapi. Contohnya, dress, topi, heels, itu kan maksudnya satu set untuk pergi. Nah, itu adalah produk yang saling melengkapi. Sehingga ini bakal bagus banget kalau kita gabungin jadi dalam satu campaign. Yang kedua, kalau misalnya kita nggak tahu nih produk yang melengkapi, kayaknya nggak ada yang cocok atau mungkin cuma sedikit, kita bisa buat paket diskon untuk produk yang banyak model. Atau mungkin pilihannya gini lah, terkadang ketika kita menjual produk, ada banyak variasi. Variasi warna, ukuran, model, dan sebagainya. Itu kita bisa buat paket diskon juga. Tujuannya adalah sama, untuk meningkatkan quantity terjual dan basket size kita secara omset dalam satu pesanan. Untuk paket diskon sendiri, sebenarnya kan kurang lebih seperti harga grosir. Tapi ini adalah paket diskon untuk banyak produk dalam satu campaign. Sehingga kita bisa membuat, misalnya, pembelian minimal 2 piece dapat diskon misalnya 2%. Beli 3 piece dapat 5%, misalnya gitu. Dan maksimal untuk paket diskon itu 3 aja. Misalnya pembelian 2, 3, 4. Nah, untuk presentasenya berapa persen dan produknya minimal berapa persen, itu semuanya terserah kalian, teman-teman. Karena gue nggak tahu margin kalian berapa, dan kita nggak tahu rata-rata buyer belanjanya itu seperti apa di toko kalian. Tapi yang penting kalian harus buat minimal 3. Tapi di sini yang penting kalian hanya bisa buat maksimal 3 aja pembeliannya. Dan dilihat lagi nih, kalian objektifnya yang mana? Apakah untuk produk melengkapi atau produk dengan banyak model? Itu kalian sendirilah yang menentukan. Sekarang kita bahas soal yang namanya combo hemat. Nah, jadi combo hemat itu terbagi atas 2 jenis. Jenisnya teman-teman harus ketahui, yang pertama adalah diskon combo hemat, yang kedua itu combo hemat hadiah. Kita akan bahas mengenai apa sih perbedaannya dan kira-kira gimana buatnya biar lebih efektif. Jadi untuk combo hemat yang biasa, yang diskon combo hemat, fitur ini dapat lebih maksimal apabila kamu dapat setup produk yang saling melengkapi dengan tujuan customer itu menghemat waktu, yang kedua mendapatkan diskon tambahan, yang ketiga meningkatkan penjualan. Sebenarnya tadi konsep yang melengkapi kan udah gue jelasin di paket diskon. Untuk combo hemat, produk-produknya juga kurang lebih sama, yang saling melengkapi. Tujuannya adalah supaya si customer ini menghemat waktu, dan supaya si customer tahu bahwa kamu juga menjual produk-produk yang ini. Sehingga kita buat jadi combo hemat. Nanti kan tampilannya seperti ini, seperti pada gambar. Kalau misalnya dia melihat produk yang utama, dia akan melihat, oh ada produk tambahan ini nih. Sekalian deh check out langsung barengan semuanya. Jadi dapat menghemat waktu, ketika si buyer membeli produk tambahan, dia dapat potongan harga lagi, plus kalian meningkatkan penjualan. Udah pasti secara basket size kalian juga meningkat. Dan untuk meng-highlight produk-produk lain yang ada di produk tambahan daripada produk utama. Nah, inilah tips diskon combo hemat. Yang pertama, produk saling melengkapi. Contohnya untuk produk utamanya itu sepatu, untuk produk tambahannya itu tali sepatu dan kaos kaki. Yang kedua, produk utama harus memiliki traffic yang cukup besar untuk bawa traffic ke produk tambahan. Karena, ya bisa dibilang kayak kalau lu mau bikin combo hemat, ya utamain produk utama yang udah ada trafficnya lah. Atau mungkin lu bisa fokus untuk nge-boosting produk utama, lalu nanti produk tambahannya bisa dapat traffic juga. Lalu yang ketiga, combo hemat jangan lebih dari 5 produk dalam satu campaign. Jadi, kalau misalnya mau bikin combo hemat, diskon combo hemat, itu jangan lebih dari 5 produk. Karena sayang teman-teman, nanti customer juga bingung mau belinya yang mana. Jadi mendingan bikinnya itu jangan lebih dari 5. Sekarang ada yang namanya combo hemat hadiah. Combo hemat hadiah ini dalam satu fitur combo hemat. Jadi sekali kalau misalnya kalian klik combo hemat ada 2 nih. Combo hemat hadiah sama diskon combo hemat. Kalau combo hemat hadiah, fitur ini dapat lebih maksimal apabila kamu udah men-setup minimal belanja dan hadiah yang tepat. Jadi kalau combo hemat hadiah di mana kalian membuat promosi campaign, kalau misalnya customer membeli produk dengan minimal belanja sekian yang udah kalian setup, dia akan mendapatkan hadiah gratis. Misalnya kita setup nih, gue buat minimal belanja 129.000, akan dapat satu hadiah barang gratis yang udah gue setting. Tentu aja itu harus dihitung. Apakah kalau misalnya customer belanja 129.000, ketika gue kasih hadiah barang ini gratis, apakah gue masih cuan atau enggak? Gue masih profit atau enggak? Itu harus dihitung. Nah, jadi manfaatnya adalah meningkatkan basket size juga. Yang kedua, meningkatkan daya belanja. Yang ketiga, meng-highlight produk hadiah. Oke? Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang kayak
Oh, ketika si buyer ini udah belanja di 99.000, pas dia lihat, oh ternyata bisa dapat hadiah gratis nih. Kapan lagi bisa dapat hadiah gratis? Tinggal nambahin sedikit doang. Akhirnya dia belanja jadi 129.000 untuk dapetin hadiah gratis. Dan otomatis omset kita, produk terjual kita, berbagai produk kita jadi bisa ikut terjual. That's why combo hemat hadiah ini juga merupakan pilihan yang tepat. Tapi hati-hati, harus dilihat lagi. Kalian cocoknya di minimal belanja berapa dan hadiahnya yang tepat tuh yang kayak gimana di toko kalian. Nah, ini adalah tips combo hemat hadiah. Minimal belanja itu jangan terlalu besar. Karena kalau kalian terlalu besar juga percuma, nggak ada yang mau belanja juga. Jadi pastikan ini harus pas minimal belanjanya. Jadi sesuaikan juga dengan margin kalian. Yang kedua, hadiahnya juga harus yang menarik. Jangan hadiah yang jelek-jelek, karena kita kan mau bikin si buyer akhirnya belanja minimal dengan nominal yang udah kita tentukan. Jadi udah pasti hadiahnya juga harus yang menarik. Yang ketiga, manfaatkan produk yang tidak ikut serta dalam paket diskon dan diskon combo hemat. Jadi kalau misalnya kalian udah buat paket diskon produk-produknya, combo hemat, nah produk ini udah nggak bisa ada di combo hemat hadiah karena udah terpakai atau mungkin sudah terdaftar di paket diskon. Jadi otomatis produk-produk yang di combo hemat hadiah adalah produk-produk yang nggak ada campaign sama sekali. Kemudian kita bahas yang namanya promo toko. Kalau promo toko, ya kurang lebih kalian tahu lah, diskon produk intinya teman-teman. Jadi promo toko adalah diskon produk di mana seller dapat memberikan diskon produk agar yang pertama potensial buyer mendapatkan penawaran terbaik. Yang kedua meningkatkan konversi. Yang ketiga menghabiskan produk dead stock. Yang keempat mendapatkan loyalitas dan followers baru. Diskon ini penting banget teman-teman karena buyer akan merasa mendapatkan special offer, penawaran terbaik. Akhirnya dia bisa membeli. Dia udah pasti ningkatin konversi. Dead stock juga berguna banget kalau misalnya produknya udah nggak laku, mending kita diskonin untuk dapetin penjualan. Lalu bisa dapetin namanya loyalitas atau pelanggan tetap, dan untuk followers-followers baru yang akhirnya nge-follow toko kita karena dia tahu kita banyak diskonnya tokonya. Kemudian flash sale toko. Nah, untuk flash sale toko, tampilannya seperti ini. Bedanya apa sama flash sale di Shopee? Kalau misalnya di flash sale di Shopee itu kan ada di halaman pertama si Shopee. Kalau misalnya flash sale toko, ini adalah flash sale yang ada di toko kita doang. Kalau misalnya customer buka toko kita, baru bisa ngeliat flash sale-nya. Jadi ini jelas berbeda dengan flash sale Shopee ya. Jadi flash sale toko ya hanya untuk toko kita aja. Jadi flash sale ini di mana seller dapat memberikan penawaran khusus dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya meningkatkan konversi, meningkatkan daya beli, dan momentum event. Jadi misalnya di saat tanggal kembar, Harbolnas, dan sebagainya kita bisa bikin flash sale. Meningkatkan daya beli dan konversi karena ketika kita membuat flash sale seperti ini, kan ada hitungan mundur. Misalnya tinggal 3 jam lagi nih. Buyer itu merasa bahwa, oh, kapan lagi nih gue mendapatkan penawaran khusus karena durasinya tinggal 3 jam lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk ngelakuin check out. That's why kalau misalnya kalian mau bikin flash sale toko, itu juga harus dilihat momentumnya. Produknya yang mau di flash sale-in, momennya kayak gimana, lalu produk yang mau didiskonin dalam flash sale ini ya lalu diskon produk dalam flash sale ini berapa besar, lalu waktunya yang tepat tuh jam berapa, itu harus selalu di testing. Dan untuk flash sale ini, apakah boleh setiap hari? Boleh teman-teman. Tapi ada harus yang kalian tahu, kalau misalnya kalian membuat flash sale untuk hari ini, produk yang sama itu nggak bisa dibuat flash sale lagi besok. Itu harus dijeda, jadi lusa. Jadi dijeda 1 hari teman-teman. Misalnya hari ini gue mau flash sale tripod. Besok tripod udah nggak bisa. Lusa baru boleh lagi tripodnya. Jadi make sure jangan sampai salah, harus di testing untuk dilihat hari apa yang bagus untuk produk ini, jam berapa, dan sebagainya itu harus selalu dilihat teman-teman. Lalu kombinasi. Nah, kombinasi inilah yang menjadi poin paling penting. Setelah kalian semua udah tahu yang tadi udah gue infokan, kalian udah mempelajarinya, kalian udah lebih mengerti. Sekarang kita belajar soal kombinasi. Kombinasi ini penting. Jadi ketika kita menemukan produk baru, produk yang udah lama, pokoknya produk jualan kita diskonin dulu, kalau masih ada margin untuk didiskonin, kita iklanin, ketika kita iklanin, itu udah pasti kita udah buat flash sale. Jadi ketika kita iklanin, dia akan melihat si customer, oh produk ini, kita lihat, oh lagi flash sale, ketika dia lihat produk ini udah lagi flash sale, ada yang namanya paket diskon dan combo hemat. Sehingga kita bisa membuat si buyer tersebut membeli produk tersebut karena ada hitungan mundur, lagi diskon, lagi flash sale, terus ada paket diskon atau combo hemat.
Nah, ini adalah trik supaya buyer ini akhirnya jadi beli, bahkan dia bisa membeli banyak produk atau dengan quantity yang banyak karena ya ada diskon, ada flash sale, ada paket diskon atau combo hemat. Apakah ribet dan capek untuk membuatnya? Jelas ribet dan capek. Tapi tujuannya adalah supaya kita mendapatkan penjualan yang lebih banyak, penilaian, ulasan, dan supaya toko kita jadi semakin berkembang. Jadi harus banget untuk ngebuat seperti ini. Jadi jualan online itu udah pasti sekarang jadi jauh lebih capek. Wajar, tapi tujuannya ya jelas, kita pengen banjir orderan. Teman-teman harus pahami kombinasi. Pahami kombinasi tersebut agar dapat memaksimalkan promosi, baik produk baru atau produk yang sudah lama. Kemudian manfaatkan fitur broadcast juga untuk memberikan pengumuman. Jadi sayang banget nih teman-teman. Teman bisa manfaatin fitur broadcast untuk kasih tahu, nih kita lagi ada flash sale loh, nih kita lagi ada campaign ini loh. Jadi dikasih tahu ke followers kalian atau mungkin ke potensial itu, manfaatin teman-teman untuk broadcast karena penting juga. Kemudian promosi luar sosial media. Apabila ingin mendapatkan traffic lebih banyak, bisa manfaatkan sosial media untuk mendapatkan potensial buyer dan followers untuk memberitahu promosi tersebut. Jadi kalau misalnya teman punya sosial media, udah punya followers, bisa kasih tahu nih, ini kita lagi ada flash sale loh, kita lagi ada paket diskon loh, atau mungkin kalau misalnya kalian nggak punya sosial media, baru buat, kalian bisa promosin aja, bikin konten dan sebagainya, supaya orang-orang tahu kalian dapat traffic tambahan yang otomatis tujuannya supaya kasih tahu lah kita lagi ada promosi gini kayak gitu ya. Nah, ini adalah info penting buat teman-teman. Semua jenis promosi harus rajin untuk di-renew. Testing awal sangat penting untuk dianalisa. Kemudian di-renew, dibuat kembali dengan promosi terbaru. Disesuaikan dengan momentum event juga akan sangat berpengaruh. Jadi, stop untuk bikin promosi cuma sekali. Kita harus promosi berkali-kali sampai menemukan timing yang pas, produk yang pas, dan sebagainya. Dianalisa. Jadi jangan males teman-teman. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus rajin untuk membuat promosi yang mungkin berkali-kali dalam 1 bulan. Ya, jadi good luck teman-teman di sini untuk yang mau buat promosi karena memang melelahkan tapi worth it lah teman-teman. Nah, gitu aja teman-teman, sekian dari video course ini mengenai rahasia promosi paling efektif dan tips and triknya gimana, lalu apa yang harus kalian lakukan. Semoga membantu kalian. Silakan follow Instagram gua Rio Gandhi, YouTube gue juga Rio Gandhi, dan yang mau nanya soal kelas offline atau jasa-jasa konsultan gue bisa ke nomor yang ini teman-teman. Oke, untuk pembelian digital course lain bisa ke desi.store/riogandhi. Semoga digital course ini dapat membantu kalian dan Rio Gandhi, peace out.